Pandangan Al-Quran, hadis, dan tasawuf tentang hubungan baik dan buruk dalam kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, hadis, dan tasawuf, kehidupan di dunia ini dipandang sebagai ujian yang penuh dengan peristiwa baik dan buruk, yang saling terhubung dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Baik dan buruk dalam kehidupan bukanlah hal yang terpisah, tetapi bagian dari perjalanan yang harus ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pandangan Al-Quran, hidup sebagai ujian dan takdir Allah. Al-Quran mengajarkan bahwa kehidupan adalah ujian bagi umat manusia. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya?" Ayat ini menegaskan bahwa hidup dan mati adalah ujian untuk mengukur kualitas amal perbuatan. Segala yang dianggap baik atau buruk oleh manusia adalah bagian dari ujian tersebut. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini mengajarkan bahwa setiap ujian diberikan sesuai dengan kapasitas setiap individu, dan setiap ujian yang datang, baik atau buruk, adalah bagian dari ketentuan Allah yang memiliki tujuan tertentu. Al-Quran juga menegaskan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam surah Asy-Syarr ayat 5-6, Allah berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang menghadapi kesulitan atau ujian berat, Allah menjanjikan kemudahan yang mengikuti. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk bersabar dan tetap tawakal, berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala peristiwa. Hadis Nabi Muhammad SAW, panduan dalam menghadapi baik dan buruk. Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan penting terkait ujian dalam hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah baik, dan itu hanya terjadi pada orang beriman. Jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Hadis ini mengajarkan kita bahwa baik atau buruk yang kita alami adalah bagian dari hikmah dan pengujian dari Allah. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita diajarkan untuk bersyukur, dan ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus bersabar. Keduanya memiliki nilai baik dalam pandangan Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya tawakal, berserah diri kepada Allah dalam menghadapi kehidupan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Dia meninggalkanmu, maka tidak ada yang dapat menolongmu. Hadis ini mengajarkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, hanya akan terjadi dengan izin Allah, dan kita harus berserah diri sepenuhnya kepadanya. Pandangan tasawuf, baik dan buruk sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tasawuf, baik dan buruk dipandang sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Al-Ghazali, seorang sufi besar, mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan ujian yang harus dijalani untuk mengenal diri dan Tuhan. Dalam karya terkenalnya Ihya Ulum al-Din, Al-Ghazali menekankan bahwa segala peristiwa yang terjadi, baik atau buruk, adalah sarana untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa kesabaran dan ikhlas dalam menghadapi ujian adalah kunci untuk mencapai kesucian jiwa. Al-Junaid al-Baghdadi, seorang sufi lainnya, mengajarkan konsep fana penyatuan dengan Tuhan, yang berarti bahwa seseorang harus meleburkan dirinya dalam kehendak Allah. Al-Junaid berpendapat bahwa baik dan buruk dalam hidup tidaklah berbeda secara esensial karena keduanya datang dari Allah dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan menguatkan iman. Oleh karena itu, setiap ujian, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, harus diterima dengan kerelaan hati rida, dan penyerahan diri tawakal kepada kehendak Allah. Kesimpulan, secara keseluruhan, baik dan buruk dalam pandangan Al-Quran, hadis, dan tasawuf saling terhubung sebagai bagian dari takdir Allah yang lebih besar. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap ujian adalah cara untuk mengukur kualitas amal perbuatan kita dan bahwa kesulitan selalu diikuti oleh kemudahan. Dalam tasawuf, baik dan buruk dipandang sebagai dua sisi dari perjalanan spiritual yang membawa kita mendekatkan diri kepada Allah. Baik Al-Ghazali maupun Al-Junaid al-Baghdadi mengajarkan bahwa sabar,
tawakal, dan kerelaan hati dalam menghadapi setiap ujian adalah cara untuk mencapai kedamaian batin dan penyatuan dengan Tuhan. Nabi Muhammad SAW juga menekankan bahwa baik atau buruk dalam kehidupan ini merupakan bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah, dan yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya dengan bersyukur atau bersabar, serta berserah diri kepadanya dengan penuh keyakinan.